Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di Bethel Kids Online. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai ya. Yang semangat, oke? Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau
Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus.
Wah, kalian hebat-hebat memuji Tuhannya. Capek nggak? Enggak dong ya, karena memuji Tuhan itu seru. Sekarang yuk sama-sama kita tenangkan diri kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi sepertimu. Shalom adik-adik, balik lagi sama kakak di Battle Kids Online. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh menikmati pagi hari yang indah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan ajar kami, biar kami boleh duduk diam, mendengarkan dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan, amin. Nama kakak Aldi. Buat adik-adik yang belum tahu, kakak Aldi ini ngajar di Battle Kids Mekarwangi 1
yang kelas ture, yang jam pagi. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Ali mau ngajarin sesuatu nih. Judulnya hari ini adalah menjadi serupa seperti Kristus atau menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk Tuhan Yesus mungkin adik-adik udah tahu Tuhan Yesus itu siapa. Nah, tapi kakak mau kasih tahu nih bagaimana cara kita untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak punya gambar. Kakak punya gambar. Ada 3 gambar di sini. Nah, menurut adik-adik, gambar ini tuh gambar apa sih? Ada 2 anak perempuan, ada anak bayi 2 biji, ada anak laki-laki dua laki-laki ini yang pakai baju hijau sama baju biru. Nah, menurut adik-adik ini semua apa sih? Nah, adik-adik, kakak memberikan ada 6 kolom, 6 ini yang akan diisi dengan huruf yang berkaitan sama foto-foto anak-anak ini. Nah, kakak kasih clue ya. Kakak kasih clue. Huruf keduanya adalah E. Tuh, huruf keduanya adalah E. Kira-kira apa adik-adik? Masih belum ketebak? Huruf ketiganya itu ada huruf M. Nah, ada huruf M. Kakak harus nyepotin satu-satu nih. Ada huruf M. Udah mulai ketebak? Kakak kasih huruf terakhir ya. Huruf terakhirnya adalah huruf R. Udah ketebak belum? Udah ya. Huruf pertamanya nih biar langsung ketebak. Huruf pertamanya adalah huruf K. Nah, langsung ketebak nih. Betul, kembar. Kata kembar. Semua anak-anak yang ada di atas ini, mereka itu kembar. Coba adik-adik boleh lihat lagi. Boleh kameramen di zoom. Boleh dilihat lagi sama adik-adik. Mirip gak sih mereka itu satu sama lain? Mirip gak sih? Ini sama ini, sama ini. Mereka mirip ya. Mirip banget tuh, lihat, kita lihat. Ih, mirip banget, lucu banget. Yang punya dede bayi di rumah pasti ngelihatnya, ini lucu banget. Nih, atau di sini ada adik-adik yang kembar semuanya. Nah, oke. Nah, itu semua tadi adalah foto-foto anak yang kembar. Adik-adik tahu gak sih kembar itu apa? Kembar itu mereka serupa, mereka itu sama. Kalau kakak kembar, kakak punya adik atau enggak kakak yang umurnya paling cuma beda 1 menit, paling cuma beda 2 menit, atau paling cuma beda 5 menit pas lahir. Jadi waktu kakak lahir, brojol, oe oe oe. Nah, itu tuh nanti brojol lagi, oe 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 laginya. Kalau sama kakak adik yang jauh umurnya itu 1 tahun, 2 tahun. Nah, tapi itu mukanya pasti berbeda. Mukanya pasti beda jauh. Kalau misalnya sama yang kembar, cuma 10 menit atau cuma 5 menit, pas brojol, oe-oe, itu mukanya mirip banget. Mereka serupa tetapi tidak sama. Nah, ada satu kata yang tadi kakak sebutin. Katanya adalah kata serupa, adik-adik. Kalau diajar sama kakak, kita harus ingat quotes hari ini apa? Jadilah serupa, bukan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, diingat lagi ya, jadilah serupa, bukan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kenapa harus begitu? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita, ada ayatnya di Kejadian 1 ayat 28. Tuhan Yesus menciptakan kita adalah ciptaan yang serupa di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan sempurna, Kak. Karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa. Otomatis kita juga akan jadi sempurna, teman-teman, adik-adik. Kalau seandainya kita menjadi sempurna, kita belum tentu serupa. Tapi kalau kita menjadi serupa, kita sudah pasti sempurna di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kenapa kita harus serupa sih sama Tuhan Yesus? Bagaimana sih caranya serupa sama Tuhan Yesus? Nah, kenapa kita harus serupa? Karena Tuhan menciptakan kita serupa sama Tuhan. Bukan artinya muka kakak sama muka kamu itu sama-sama kayak Tuhan Yesus. Enggak, muka kita berbeda. Ada yang kulitnya warna putih,
ada yang kulitnya warna hitam, ada yang kulitnya warna kuning seperti orang Asia, ada yang kulitnya warna macam-macam, ada yang coklat kekuningan, putih kekuningan, hitam, dan macam-macam. Nah, tapi apa artinya kalau seandainya kulit hitam itu kulitnya nggak serupa sama Tuhan Yesus? Karena kita kalau lihat di foto, di gambar, Tuhan Yesus itu kulitnya putih, rambutnya gondrong, nggak kayak kakak Aldi pakai kacamata lagi. Kakak Aldi mah minusnya tebal, Tuhan Yesus kagak pakai kacamata. Nah, bukan seperti itu, tapi serupanya adalah sifat kita serupa sama Tuhan. Nah, adik-adik, sifat yang Tuhan miliki sama yang kita miliki di dalam dasar diri kita itu sama-sama anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kita kalau mau serupa sama Tuhan Yesus, kita harus jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang mau dinasihatin, mau mendengarkan orang tua yang gak ngelawan, ngomong yang gak kasar, dan anak-anak yang baik. Nah, tapi Kak, kenapa orang itu kakak bilang harus jadi serupa? Tapi kenapa emangnya kita sekarang gak serupa sama Tuhan? Kata kakak kita harus menjadi serupa. Memangnya kata kakak juga Tuhan menciptakan kita serupa. Terus ngapain kita harus jadi serupa lagi? Nah, adik-adik, sejarahnya nih ya, pada zaman dulu, pada zaman Adam dan Hawa, mereka melakukan yang namanya dosa. Ada yang ingat dosa apa? Dia, Hawa atau Adam? Hawa ya, Hawa yang makan buah apel. Bukan buah apel adik-adik, buah kehidupan. Nanti kalau ada yang tanya, Hawa makan buah apa? Bukan buah apel. Jangan ya, jangan sebut apel, karena disebutkannya adalah buah kehidupan. Nah, Hawa ini makan buah kehidupan. Dia digoda sama ular, dia digoda sama iblis. Nah, Hawa ini makan buah kehidupan, akhirnya dia hidup di dalam dosa. Ada Adam dan jatuh ke dalam dosa dan mereka berdosa. Sampai pada akhirnya Tuhan mengeluarkan yang namanya air bah. Siapa yang ingat? Siapa nabi yang bikin bahtera yang akhirnya lolos dari air bah? Ada yang tahu? Ya, nabinya siapa? Nabi Nuh. Pinter banget Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dia taat sama Tuhan. Dia bergaul baik dan akhirnya dia lolos dari bahtera, dari air bah itu. Nah, tapi keturunan Nabi Nuh itu masih saja berdosa adik-adik. Nah, dosa ini adik-adik yang kakak bilang, dosa ini menyebabkan kita menjadi tidak serupa seperti Kristus. Nah, adik-adik pernah dengar gak sih? Ada orang bilang, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Betul, kakak juga setuju. Tapi, kalau kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan Yesus, kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan Yesus, kita akan disucikan dan dikuduskan, dan akhirnya kita tidak akan berdosa. Dosa kita diampuni dan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yang pertama yang harus kita ingat, kita akan menjadi tidak serupa dengan Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa adik-adik. Kak, mana ada orang yang tidak berdosa? Kan cuma Tuhan Yesus. Betul, kakak juga setuju sama adik-adik kalau adik-adik bertanya seperti itu. Nah, gimana caranya? Kalau seandainya manusia berdosa, terus gimana caranya kita mau serupa sama Tuhan? Nah, kakak mau ingetin lagi adik-adik, kalau manusia berdosa, itu wajar. Semua orang boleh berdosa, pernah berdosa. Ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Tapi adik-adik, tidak semua orang itu hidup di dalam dosa. Nah, beda lagi ya. Beda kata-katanya ya. Jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa, kita berdosa, kita minta maaf, kita tidak melakukannya lagi. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, kita akan terus melakukannya lagi terus. Dan hal itu yang membuat kita menjadi tidak serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi tidak seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau bacain ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini, buka Alkitabnya, ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Bunyinya begini: barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Tuhan Yesus, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu bener banget adik-adik, ayat hafalan kita harus dihafalin ya. Nanti papa mama, dear parents, jangan lupa untuk dites anak-anaknya 1 Yohanes 2 ayat 6. Nah, adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa dia itu anak Tuhan, tapi perbuatannya masih suka mencuri, suka mencontek, perbuatannya suka ngomong kasar sama orang tua, suka berantem sama orang tua, kalau ngomong gak sopan atau sama orang lain, kalau main-main sama teman suka menghina teman. Nah, kalau seperti itu belum hidup di dalam Tuhan. Karena ayat ini bilang kalau ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus hidup mengikuti perintahnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita belajar apa hari ini adik-adik? Kita belajar kita harus serupa sama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena hal yang membuat kita tidak serupa dengan Tuhan Yesus adalah ketika kita hidup di dalam dosa. Oke? Nah, adik-adik mengerti ya firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dilakukan ketika kakak nanti sudah berdoa. Kalian harus ingat, aku gak mau berdosa lagi. Aku gak mau marah-marah lagi sama mami. Aku gak mau berantem-berantem lagi sama adek. Aku gak mau ngejek-ngejek temen aku lagi. Biar apa? Biar hidup kita itu seperti Tuhan Yesus, serupa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, dan sebentar kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang berkati kami, Tuhan Yesus yang tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang serupa dengan Tuhan. Kami boleh belajar untuk bertobat dan tidak hidup di dalam dosa, melainkan kami boleh belajar hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hari-hari kami, Tuhan yang berkati kami, lindungi kami dari segala macam virus yang ada di luar sana, keluarga kami, dan Tuhan berkati setiap sekolah kami, meskipun online kami gak bisa ketemu teman-teman kami, tapi kami percaya Tuhan yang menemani setiap kami, agar kami melakukan segala sesuatunya berhasil. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Nah, oke, udah dengerin firman Tuhan ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan
pada ibadah Bethel Kids Online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debi, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Bikids, terima kasih ya untuk antusias dan juga ketekunan adik-adik semua yang telah mengumpulkan video hafalan juga aktivitas minggu kemarin. Untuk minggu ini, Kak Diana juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk kembali mengumpulkan video ayat hafalan dan juga aktivitas yang akan kita buat hari ini. Video tersebut tidak dibatasi jumlah atau cabangnya ya adik-adik, dan video yang diterima paling lambat hari Selasa minggu depan akan ditampilkan ke dalam Bikids Online minggu depan. Sekarang kita mau sama-sama lihat yuk aktivitas dan juga ayat hafalan apa sih yang mau kita buat minggu ini. Sekarang yuk kita mulai aktivitas kita. Adik-adik siapkan bahan-bahan berikut ini ya. Adik-adik akan membutuhkan 1 kertas HVS, boleh warna apa saja termasuk putih. Lalu berbagai macam warna kertas lipat, atau adik-adik juga bahkan bisa menggunakan kertas bekas. Jadi pakai yang ada ya adik-adik. Selain itu, adik-adik akan membutuhkan 1 buah gunting, 1 buah lem, juga pulpen, spidol, ataupun pensil. Adik-adik boleh menggunakan alat tulis apa saja. Sekarang kita akan memulai dengan kertas HVS yang adik-adik telah siapkan. Lipat kertas HVS ini menjadi 2 ya, seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan menggambar manusia. Tapi adik-adik harus memulai menggambar tangannya mulai dari sisi yang dilipat ini ya. Jadi jangan dari sisi yang terbuka seperti ini. Dan kalau bisa adik-adik mengikuti gambar kakak semirip mungkin. Seperti contoh yang telah kakak buat di sini, mulailah menggambar tangan manusia itu dari sisi lipatan kertasnya yang ada di sebelah kiri. Jadi pada saat nanti kita mengguntingnya, kita akan mendapatkan 2 bentuk manusia seperti sedang berpegangan tangan. Jika adik-adik sudah selesai menggambar, sekarang kita akan memulai ke tahap menggunting. Kalau adik-adik masih kecil dan belum bisa menggunting dengan baik, jangan lupa untuk minta bantuan mama dan papa ya. Jika adik-adik sudah selesai menggunting, adik-adik akan mendapatkan bentuk manusia seperti ini. Bentuknya seperti ada 2 orang yang sedang berpegangan tangan. Sekarang kita akan memotong kertas lipat, kertas berwarna, atau kertas bekas yang telah adik-adik siapkan menjadi potongan-potongan yang kecil. Tapi tidak perlu terlalu rapi dalam mengguntingnya. Justru semakin unik potongannya akan semakin unik juga hasil akhirnya nanti. Jadi boleh berkreasi dengan bebas ya. Jika adik-adik telah mendapatkan potongan kertas yang cukup banyak, sekarang kita akan menempelkan lem
ke atas kertas bergambar manusia yang telah adik-adik buat sebelumnya. Jika sudah diberikan lem, adik-adik mulai bisa menempelkan potongan kertas ini ke atas kertas bergambar manusia ini. Mulailah memberikan lem pada kertas tersebut sedikit demi sedikit ya adik-adik, sehingga pada saat nanti kalian mau menempelkan potongan kertasnya, lemnya masih basah dan kertas dapat menempel dengan baik. Tempelkanlah potongan kertas itu dengan rapi mengikuti bentuk manusia yang telah dibuat. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menempelkan potongan kertas ini, maka adik-adik akan mendapatkan hasil yang mirip seperti kakak di sini. Kalau kalian bertanya, Kak Diana, kenapa sih Kak kita harus buat aktivitas membuat potongan kertas seperti ini? Karena sesuai dengan tema firman Tuhan kita di minggu ini, Tuhan Yesus ingin agar kita hidup semakin serupa dan semakin sama seperti Tuhan Yesus. Kertas ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dan warna-warna yang adik-adik telah tempelkan di sini melambangkan sifat-sifat yang Tuhan Yesus punya, seperti kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada juga sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus ada, seperti itu juga adik-adik harus hidup. Nah, sekarang kita akan menuliskan nama adik-adik di orang yang satu dan nama Tuhan Yesus di yang satunya lagi. Tulislah nama kalian masing-masing di kertas sebelah kiri dan Tuhan Yesus di kertas sebelah kanan. Jangan lupa untuk menuliskan juga ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi, "Saya harus hidup seperti Kristus hidup." Jika adik-adik telah selesai menulis, lipat kertasnya, lalu simpan kertas ini di dalam Alkitab adik-adik sekalian, agar adik-adik selalu ingat saat membaca Alkitab bahwa kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Wah, kakak yakin hasil tangan kalian pasti bagus-bagus. Jadi jangan lupa ya untuk mengirimkan video ayat hafalan serta aktivitasnya. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, putuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, putuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Aku mau dipakai Tuhan. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c.
Ini aku, utuslah aku. Ayat 6 ayat ayat 8 8 C. C. Ini Aku pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 verse 8. Here am I, send me. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Nama saya Jenny Quintuela, kelas 1 SD. Ayat hafalan hari ini Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. Saya 6 ayat 8 C. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Saya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Inilah aku, pakailah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Ya, 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. 3. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Saya 6 ayat 8 C. Inilah aku, pakailah aku. 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Ya, 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. Saya 6 ayat 8 C. Ini aku, pakailah aku. 6 ayat 8 C. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8 C.
ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya